Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada berita terbaru tepatnya dari Gunung Anyar, Surabaya. Dilansir dari laman fifa.co.id. Heboh pengajian Syafiq Riza Basalamah dibubarkan. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor buka suara. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor menegaskan bahwa organisasi kepemudaan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama tidak mempunyai DNA menolak apalagi membubarkan pengajian agama Islam. Yang terjadi adalah sikap tegas kader GP Ansor terhadap gerakan intoleransi atas nama pengajian yang isinya adalah menyerang dan menistakan ajaran dan amaliyah warga Nahdliyin, tegas Ketua Umum GP Ansor Ad-Din Jauharuddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Pernyataan tegas ini merespon kekisruhan yang terjadi di Surabaya akibat sekelompok pengajian mendatangkan penceramah yang lazim menista ajaran dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Ditambah lagi pengajian tersebut dilakukan di tengah-tengah penduduk yang mayoritas amaliyahnya berpegang pada ajaran Nahdlatul Ulama. Kader-kader Ansor dan Bansar selama ini tugasnya mengawal pengajian. Kami komitmen akan hal itu, tetapi kami tegas dan tidak mundur selangkah pun terhadap pengajian-pengajian yang merongrong identitas kebangsaan Indonesia, intoleran, membangun narasi radikal, menghujat amaliyah Nahdlatul Ulama, apalagi mau mengubah sistem negara, tambah Ad-Din. Justru menurutnya, setelah pihaknya menurunkan tim investigasi ke lapangan, menemukan sejumlah kejadian yang merugikan pihak Ansor, yakni pengingkaran terhadap komitmen yang sudah disepakati kedua belah pihak. Terjadi pengingkaran atas kesepakatan yang sudah dilakukan kedua belah pihak, bahwa panitia tidak akan mendatangkan Syafiq Riza Basalamah, tetapi di lapangan itu berbeda. Imbuhnya, proses tabayun yang sudah dilakukan Ansor setempat justru mendapatkan perlawanan keras dari pihak penyelenggara terhadap kader Ansor yang dipukuli oleh oknum tertentu yang akhirnya membuat suasana bertambah kisruh. Ad-Din mengatakan, kendati kami dirugikan secara fisik dan tentu saja juga penistaan terhadap amaliyah Nahdlatul Ulama, kami tetapi meminta kepada seluruh kader, utamanya di Surabaya, agar tidak terprovokasi dan menunggu komando dari pimpinan pusat. Sambungnya, Ad-Din juga meminta agar kader Ansor melakukan pengawalan terhadap kader yang ditimpa kekerasan melalui jalur penegakan hukum. Memerintahkan kepada Ketua PAC Gunung Anyar dan PC GP Ansor Surabaya untuk mengambil tindakan kekerasan dan pemukulan terhadap kader Ansor untuk dilokalisir dalam ranah penegakan hukum, tandasnya. Inilah akibat jika berdakwah tidak melihat kultur di daerah tersebut. Di dalam peribahasa dikatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul kata pepatah, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Namun sayangnya seringkali kelompok mereka yang selalu mengatakan kajian sunnah, pakai dalil Quran, hadis dan sebagainya. Namun di sisi lain, pada saat kaum Nahdliyin melakukan perlawanan dan pencegahan seperti kali ini, seringkali disalahartikan. Bahkan seringkali playing victim, berperilaku seakan-akan orang yang terdolimi. Padahal mereka yang memulai. Dan jika melihat jejak digital dakwah mereka selama ini, justru mereka yang selalu memojokkan amaliyah Nahdliyin dengan mengatakan bid'ah, sesat, dan kadang terkesan mengolok-olok dan sebagainya. Jika dakwah seperti ini dibiarkan, maka bisa saja akan terjadi ketidakharmonisan antara warga negara. Ya memang mereka kali ini minoritas. Minoritas saja sudah menimbulkan konflik seperti ini. Apalagi jika menjadi mayoritas. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Kobaran api yang besar berasal dari percikan api yang kecil. Makanya jangan sekali-kali berdakwah dengan menyinggung amalan-amalan yang bersifat cabang atau furu'iyah, sebab yang dituduh melakukan bid'ah pun mereka punya dalil dan rujukan para ulama yang sangat kuat. Kalau ingin keharmonisan terus terjaga, ya tidak boleh menyinggung amaliyah orang lain yang masih ada rujukan dalilnya, kecuali tidak ada. Nah, sekarang bagaimana menurut Anda? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.